Malaka dengan NIM 21060600. Saya Hari Kolodi Sadu dengan NIM 2106060017. Saya Maria Seratina Huan dengan NIM 2106060028. Saya Wimpi Tulika Blani dengan NIM 2106060063. Perkenalkan, nama saya Rita Deseni Ahad dengan NIM 22060606. Perkenalkan, nama saya Putri Daniel Kotunis dengan NIM 2206060001. Perkenalkan, nama saya Yunan dengan NIM 2206060016. Perkenalkan, nama lengkap saya Helena Halimagi dengan NIM 22060600. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara memasang teleskop. Yang pertama adalah leveling. Saat memasang teleskop, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa teleskop diposisikan dengan benar dan sejajar. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita memilih lokasi yang datar dan stabil untuk menetapkan teleskop, dan hindari tempat-tempat yang bergelombang atau tidak stabil untuk menghindari ketidakakuratan dalam pengukuran. Yang kedua adalah pemasangan tripod. Buka tripod dan pasang di tempat yang dipilih. Pastikan tripod terletak di permukaan yang stabil dan kokoh. Selanjutnya adalah pasang mounting. Tempatkan mount pada bagian atas tripod. Pastikan mount terpasang dengan kuat dan stabil pada tripod. Kemudian langkah selanjutnya adalah gunakan alat leveling atau yang biasa kita sebut sebagai water pass untuk memastikan bahwa tripod dan teleskop berada dalam posisi horizontal yang tepat. Pastikan gelembung udara dalam alat tersebut berada di tengah, sehingga menandakan bahwa permukaan tripod dan mount sejajar dengan tanah. Kemudian ada beberapa teleskop juga yang harus memerlukan kalibrasi. Yang berikutnya adalah memeriksa kembali posisi untuk memastikan bahwa semuanya tetap sejajar dan stabil. Yang terakhir adalah lakukan tes sederhana dengan mengarahkan teleskop pada objek yang terang dan terkenal, seperti bintang terang atau bulan. Pastikan teleskop dapat bergerak dengan lancar dan tidak ada getaran yang signifikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polar alignment. Saat memasang teleskop untuk polar alignment, langkah-langkah berikut dapat membantu memastikan bahwa teleskop Anda terkalibrasi dengan benar untuk mengikuti rotasi bumi. Yang pertama, pilihlah lokasi yang tepat. Pilihlah lokasi pengamatan yang terbuka dan minim cahaya di sekitarnya. Jauhkan teleskop dari lampu jalan atau cahaya lain yang dapat mengganggu pengamatan. Yang kedua, pasang tripod. Pasang tripod teleskop di tempat yang datar dan stabil. Pastikan tripod terpasang dengan kuat dan kokoh. Yang ketiga, atur ketinggian kutub. Sesuaikan ketinggian kutub teleskop agar sesuai dengan lintang tempat Anda berada. Informasi tentang lintang dapat Anda temukan dalam peta atau menggunakan aplikasi pengamatan bintang. Yang keempat, atur azimut. Gunakan kompas atau aplikasi smartphone yang menunjukkan arah utara untuk menyesuaikan azimut teleskop. Pastikan teleskop menghadap ke utara seakurat mungkin. Yang kelima, buka kunci eksis deklinasi dan RA. Pastikan kunci pada sumbu deklinasi dan sumbu RA. Terlepas ini memungkinkan Anda untuk menggeser teleskop saat melakukan polar alignment. Yang keenam, geser ke bintang polar. Gunakan teleskop untuk mencari bintang polar atau polarisasi di belahan bumi utara. Ini adalah bintang yang hampir tidak bergerak di langit, yang memungkinkan Anda untuk menggunakan sebagai referensi dalam polar alignment. Yang ketujuh, periksa tingkat. Pastikan bahwa teleskop sejajar dengan tanah. Gunakan alat level untuk memastikan bahwa teleskop berada dalam posisi horizontal yang tepat. Yang kedelapan, lakukan polar alignment. Gunakan mekanisme polar alignment pada teleskop Anda untuk mengatur posisi sumbu RA dan deklinasi sehingga bintang polar tetap berada di titik yang sama dalam bidang pandang teleskop.
Ini mungkin melibatkan menyesuaikan sumbu deklinasi dan azimut. Yang kesembilan, periksa kembali dan kalibrasi. Periksa kembali pengaturan polar alignment Anda dan pastikan bahwa semuanya terkalibrasi dengan baik. Beberapa teleskop mungkin memiliki fitur kalibrasi khusus untuk polar alignment. Tahap lensing, tujuan kita melakukan tahap ini untuk memastikan bahwa teleskop dapat bergerak secara mulus tanpa adanya kecenderungan untuk jatuh atau tergelincir saat kita mengarahkan pada objek langit yang berbeda. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pasang teleskop pada tripod. Harus memasang teleskop pada tripod secara kokoh dan pastikan kunci-kunci pada tripod terpasang dengan baik agar teleskop tidak bergerak secara tak terduga. Yang kedua, atur perbesaran eyepiece. Yang ketiga, atur penimbangan mulai dengan menentukan titik seimbang pada teleskop. Yang keempat, tambah atau kurangi bobot. Jika teleskop cenderung jatuh ke satu arah, maka tambahkan bobot pada sisi yang berlawanan hingga tercapai titik seimbang. Yang kelima, kunci penimbangan. Setelah titik seimbang ditemukan, pastikan untuk mengunci sumbu RA dan deklinasi kembali untuk menjaga penimbangan tetap stabil selama pengamatan. Yang keenam, lakukan teks dengan mengarahkan teleskop pada berbagai objek langit dan periksa apakah teleskop tetap stabil dan dapat bergerak dengan mulus. Yang ketujuh, penyesuaian selama pengamatan. Di sini saya akan menjelaskan bagian aligning the finder to the telescope. Saat melakukan aligning antara pencari atau finder dan teleskop, langkah-langkah berikut akan membantu kita memastikan bahwa pencari dan teleskop terfokus pada objek yang sama. Yang pertama, pasang pencari pada teleskop. Pasang pencari pada teleskop dengan aman dan pastikan terhubung dengan kuat. Mayoritas pencari memiliki sistem kunci atau sekrup untuk memperkuat pemasangannya. Yang kedua, atur jarak pencari. Pastikan jarak antara pencari dan eyepiece teleskop diatur dengan benar. Ini dapat disesuaikan dengan memiringkan atau memindahkan pencari pada relnya agar sesuai dengan pengaturan mata kita. Yang ketiga, pilih objek terang. Pilihlah objek langit yang terang dan mudah dikenali seperti bulan dan bintang terang. Objek ini akan membantu kita melakukan aligning dengan lebih mudah. Yang keempat, pusatkan objek di eyepiece teleskop. Mulailah dengan mengarahkan teleskop pada objek yang telah kita pilih menggunakan eyepiece. Pastikan objek tersebut berada di tengah bidang pandang eyepiece. Yang kelima, gunakan pencari untuk aligning. Setelah objek terpusat di eyepiece, atur pencari agar menunjuk pada objek yang sama. Biasanya dilakukan dengan menyesuaikan kunci atau sekrup pengatur pencari. Yang keenam, periksa dan koreksi. Periksa apakah objek masih terlihat di dalam pencari setelah mengatur posisi pencari. Jika tidak, perbaiki posisinya lagi sampai objek terlihat di kedua alat, atau pencari dan eyepiece secara bersamaan. Yang ketujuh, ulangi penyesuaian. Dalam beberapa kasus, kita mungkin perlu melakukan penyesuaian beberapa kali untuk memastikan bahwa pencari dan eyepiece saling sejajar dan menunjuk pada objek yang sama. Yang kedelapan, tes dan koreksi lanjutan. Setelah aligning dilakukan, uji ulang dengan mengarahkan pada objek yang berbeda dan periksa apakah pencari dan eyepiece tetap sejajar. Di sini saya akan menjelaskan focusing pada teleskop. Jadi, pada saat memasang teleskop dan melakukan fokus, langkah-langkah berikut akan membantu Anda mendapatkan gambar yang tajam dan jelas. Yang pertama, pasang eyepiece. Mulailah dengan memasang eyepiece yang sesuai dengan teleskop Anda. Pastikan eyepiece terpasang dengan aman dan kencang. Yang kedua, pilihlah objek langit. Pilihlah objek langit yang jelas dan terang untuk fokus pertama Anda. Bulan atau bintang terang adalah pilihan yang terbaik. Yang ketiga, gunakan fokus kasar. Mulailah dengan menggunakan kontrol fokus kasar pada teleskop Anda.
Ini biasanya berupa roda gigi atau tuas yang memungkinkan Anda untuk memindahkan lensa atau cermin premier teleskop ke arah atau menjauh dari eyepiece. Yang keempat, memaksimalkan kecerahan. Putar kontrol fokus kasar sampai objek langit yang Anda pilih menjadi secerah dan sesegar mungkin di eyepiece. Ini akan membantu Anda dalam melakukan penyesuaian fokus yang lebih tepat. Yang kelima, gunakan fokus halus. Setelah Anda mendapatkan gambar yang terang, gunakan kontrol fokus halus untuk menyesuaikan fokus dengan lebih tepat. Ini dapat berupa roda fokus kecil atau tuas yang memungkinkan penyesuaian fokus dengan lebih halus. Yang keenam, periksa kejelasan gambar. Perhatikan gambar pada eyepiece dan putar kontrol fokus halus ke arah berlawanan jika perlu untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam dan jelas. Yang ketujuh, tes pada objek lain. Setelah Anda merasa telah mencapai fokus yang tepat, uji dengan mengarahkan teleskop pada objek lain dan pastikan bahwa gambar tetap tajam dan jelas. Dan yang terakhir, penyesuaian selama pengamatan. Selama pengamatan, Anda mungkin perlu menyesuaikan fokus sedikit demi sedikit saat Anda beralih dari satu objek ke objek langit ke objek lainnya. Star alignment. Star alignment adalah proses penting dalam penggunaan teleskop, Vixen atau Skywatcher yang menggunakan sistem pencarian otomatis maupun manual untuk menemukan objek langit. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam star alignment. 1. Pilih lokasi observasi yang tepat. Pilih lokasi yang terbuka dan minim cahaya di sekitarnya untuk memungkinkan teleskop melihat bintang dengan jelas. Hindari cahaya jalan atau sumber cahaya lain yang dapat mengganggu. 2. Pasang teleskop. Pasang teleskop di tripod dengan kokoh dan pastikan posisi teleskop sejajar dengan tanah. 3. Sesuaikan lintang dan bujur. Atur lintang dan bujur pada teleskop sesuai dengan lokasi pengamatan Anda. Informasi ini dapat ditemukan menggunakan aplikasi bantuan atau dilihat di peta langit. 4. Nyalakan teleskop dan sistem teleskop. Nyalakan teleskop dan sistem teleskop. Pastikan bahwa semua pengaturan sistem teleskop telah diatur sesuai dengan petunjuk penggunaan. 5. Pilih bintang alignment. Dalam proses star alignment, teleskop akan meminta Anda untuk memilih beberapa bintang yang terang sebagai titik referensi. Pilihlah bintang-bintang yang terang dan mudah dikenali yang tersebar di langit. 6. Arahkan teleskop pada bintang pertama. Gunakan kontrol teleskop untuk mengarahkan teleskop pada bintang pertama yang dipilih dalam proses star alignment. 7. Tepatkan bintang dalam eyepiece. Setelah teleskop mengarahkan pada bintang pertama, gunakan eyepiece untuk memastikan bahwa bintang tersebut terletak di tengah bidang pandang eyepiece. 8. Konfirmasi pilihan bintang. Setelah bintang pertama tepat terletak di tengah eyepiece, konfirmasikan pilihan bintang tersebut pada sistem teleskop. 9. Lanjutkan dengan bintang berikutnya. Lanjutkan dengan memilih bintang berikutnya dalam proses star alignment. Teleskop akan meminta Anda untuk mengarahkan pada bintang berikutnya dan prosesnya akan berulang. 10. Periksa akurasi. Setelah selesai memilih semua bintang alignment, teleskop akan menghitung posisi dan akurasi pencariannya. Periksa apakah teleskop dapat dengan akurat menemukan objek langit yang dipilih setelah proses alignment selesai. Komponen teleskop portabel 2.1.1 Ontei SBD Oda merupakan tempat terletak cermin utama dengan diameter 8 inci. Walaupun ada penutup tabung, tetapi karena tidak ada kaca pelindung di bagian atas tabung, maka cermin dapat berkontaminasi hal apapun dengan sangat mudah. Oleh karena itu, tabung optik harus diperlakukan secara hati-hati.
sebagai pengamanan atau ada penutup tabung teleskop. Pada bagian belakang tabung terdapat visual box untuk memasang flip mirror atau diagonal. Flip mirror dapat digunakan untuk dua situasi yaitu staggered waving di mana AFIX dipasang lurus terhadap tabung, dan Aglet waving di mana XPH dipasang dengan sudut 90. Terdapat tabung. Kedua situasi ini dapat dilihat secara bergantian dengan cara memutar knob di bagian samping field mirror. Panjang fokus dapat diatur dengan menggunakan knob pengatur fokus yang berada di dalam visual box. 2.1.2 Mode. Mounting speed merupakan sistem penggerak utama pada teleskop ini. Tabung utama dipasang pada bagian atas mounting dengan bantuan dua buah skrup pengunci tabung, yaitu skrup pengunci utama dan skrup pengamanan. Secara rincian bagian-bagian yang ada pada mounting adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Klem dan knob pengaturan lintang atau altitude. Mounting biasanya telah diatur dengan sudut 6 derajat yang sesuai dengan koordinat lintang setempat tilang. Jika perlu mengubah sudut lintang, maka klem pengatur harus dikendurkan terlebih dahulu. Kemudian ketinggian lintang dapat diatur dengan memutar knob pengatur. Klem pengatur harus dikencang kembali setelah perubahan selesai dilakukan. Yang kedua, tutup sumbu polar cup. Bagian ini merupakan tempat polar scope yang berfungsi untuk melihat arah utara selatan. Skala ketinggian lintang menunjukkan posisi lintang pengamat. 4. Klem deklinasi dan sudut jam. Kedua klem ini digunakan ketika mengubah posisi teleskop pada arah deklinasi dan RA. 5. Pemberat arah sudut jam Chautrewicz A berguna sebagai penyimbang pada arah sudut jam. Terpasang pada batang pemberat. Untuk teleskop Vixen ini digunakan dua buah pemberat dan masing-masing memiliki knob pengunci. Agar pemberat aman, terpasang pada skrup pengaman pemberat di ujung batang pemberat. Untuk keamanan saat pemakaian teleskop, mohon diingat untuk memastikan knob dan skrup telah dikunci dengan baik. 6. Port koneksi. Di bagian port koneksi terdapat port koneksi AC, port koneksi starbox, dan saklar power untuk menyalakan teleskop. 7. Klem pengunci sambungan mounting dengan half pillar. Komponen yang ketiga yaitu tripod. Tripod merupakan fondasi bagian bawah pada sistem teleskop yang harus dipastikan berdiri kokoh sebelum memasang bagian lain di atas tripod. Tripod terhubung dengan half pillar yang melalui dua buah klem pengunci, yaitu pada bagian bawah half pillar dan pada bagian bawah tripod. Keempat, eyepiece atau kamera. Eyepiece berfungsi sebagai lensa akurat pada sistem teleskop. Eyepiece dipasang pada ujung tabung melalui flip mirror. Agar posisi eyepiece aman, terdapat skrup pengunci eyepiece yang harus diperhatikan atau yang harus dipastikan dikunci dengan kencang sebelum menggunakan teleskop. Hal ini dilakukan agar eyepiece tidak jatuh pada saat pemakaian. Yang kelima yaitu finder. Finder merupakan teleskop kecil yang terpasang dalam tabung. Finder terpasang dalam tabung melalui attachment finder. Finder dapat diubah-ubah sesuai dengan keperluan, yaitu dengan cara dapat mengendurkan atau mengencangkan skrup pengunci. Komponen yang